Sorry intermezzo dikit. Hmm. Apaan sih, guys? Hai Karenda. Main-main dong sini. SpongeBob man, hands down. Oh, sama ini Eng. Avatar Legend of Aang. Filmnya jelek tapi gue suka kartunnya sih. Gue stay with Robert sih gue. uh Dibilang Stranger Things udah. I like this. By the way, akun lo tuh keren banget. I like. Thanks so much. I appreciate it a lot. You have no fucking idea, but I love you guys. Okay, story behind Stockholm. Pokoknya waktu itu tuh lagi rekaman. Oh enggak, gue udah punya baseline itu sih. Itu gue udah punya. Terus gue nggak tahu mau nulis tentang apa. Gue cuma stumble across sama si baseline itu kan. Terus gue ngobrol sama Rindin sama Kak Sani waktu itu pasti proses rekaman. Jadi si baseline itu udah di take tapi belum ada vokalnya karena nggak tahu mau ngapain kan, mau nulis tentang apa. Terus akhirnya gue lagi cerita aja sih. Jadi iya tentang abusive relationship karena waktu itu kayak itu jadi lagi topik yang lagi kita sering banget omongin sih, kayak abusive relationship, kayak how do you really define abusive relationship gitu kan. Karena mungkin buat satu orang ini abusive, buat yang lainnya kayak no itu pengorbanan, itu bukan abusive gitu. Tapi mungkin buat orang lain kayak enggak itu buat gue abusive, kayak emotional abuse gitu. Jadi ya kita ngebahas itu, terus gue cerita kayak tentang yang gue tahu tentang kayak abusive relationship itu. Akhirnya ya udah nulisnya tentang itu Stockholm Syndrome. Yang nggak tahu Stockholm Syndrome itu apa, Google sendiri, udah gede. Tuh. Oh, namain dikit. Jadi terus akhirnya lagunya tuh kayak dari berbagai sudut pandang gitu nulisnya. Dari orang yang ngelihat si orang ini di dalam abusive relationship, bahkan termasuk orang yang di dalam abusive relationship ini, supaya gede gitu kayak point of view-nya tentang si abusive relationship ini. Makanya liriknya tuh kalau ngelihat kayak di genius.com kita tulisnya tuh kayak banyak yang pakai apostrofi karena itu ceritanya dari orang yang di dalam abusive relationship itu yang ngomong itu. Millie Bobby Brown hands down man. Gue belakangan ini sering banget anxious sih. For I don't know what reason, tapi belakangan ini sering banget anxious. Bahkan yang paling ngehenya adalah ketika mau tidur. Pas mau tidur tuh lu kayak udah capek banget ya. Jadi kayak lu udah sibuk kuliah, terus lu ngapain setelah itu. Pokoknya lu kayak baru pulang malam, terus lu udah capek banget. Kayak cuma naruh tas, lu sikat gigi, lu ganti baju, terus lu tidur. Tapi pas udah mau tidur tuh kayak di kereta tuh yang ada di otak lo tuh cuma kayak gue harus tidur sampai rumah.
setengah sampai rumah tuh lo nggak bisa tidur karena banyak banget yang lo pikirin. Itu lo kayak mikirin perasaan orang lah, apa yang lo lakuin hari ini, apa yang harusnya lo lakuin hari ini, apa yang tidak seharusnya lo lakuin hari ini, kata-kata apa yang harusnya mungkin hari ini nggak keluar tadi ketika lo berinteraksi sama orang, atau apa yang harusnya lo sampaikan ke orang itu. So many things man, so many things. Dan baru belakangan ini sih, biasanya nggak pernah seakut ini. But yeah, I don't know. Merchandise bentar lagi akan keluar, masih dalam tahap produksi. Ini didesain langsung oleh yours truly. Ini desainnya ada di buku gue mainnya ya. Tapi ntar jadi gak surprise ya, nggak jadi deh. Pokoknya gue gambarnya di buku itu, terus dibantuin sama mana tuh, sama Ikra, sama Zidni, sama Rindin, sama Bapak, Pak Mahmud juga di itu. Sorry. Gitu. Tapi desainnya gue bikin di library kampus karena gue waktu itu bosan, jadi gue gambar. Udah makan gue. Gue punya akun Twitter tapi buat gue nge-stalk doang, jadi belum for public. Suatu hari nanti. Suatu hari nanti. Nope, I don't watch 13 Reasons Why. Nggak tahu sih, karena gue juga masih sering banget insecure. Jadi gue nggak mau so heroik terus ngasih tahu gimana caranya, karena gue juga nggak tahu. Palingan yang cuma bisa bikin gue tenang tuh kalau lagi kayak inso banget, kayak oh ya udahlah, maksudnya ini juga semua buat gue, hidup gue, badan gue, cara berpakaian gue. At the end of the day tuh kayak ketika lo keluar rumah lalu lo pakai pakaian bagus, buat gue ya itu tuh buat lo, karena lo pengen berpakaian bagus aja sih. Kayak gue akhirnya berusaha untuk tidak please siapapun, so I dress accordingly to my will. Gitu sih. Nggak ngebantu ya, sorry gue masih insecure juga soal, jadi nggak tahu. Man, I love romance movie, I love rom-com. Gue suka kayak drama. Kan my favorite movie of all time tuh The Notebook. Cheesy banget ya sih gue. Iya, hujannya udah reda. Udah gak ada malah, udah habis. Credits time. Timnya tuh sebenarnya kita punya tim banyak, tapi kalau internal tuh kita punya Pak Mahmud sebagai manajer, terus Bu Mahmud sebagai business manager, terus ada Omen road manager. Terus kalau di runtutin ke bawahnya lagi, kita punya ada orang legal sendiri yang biasa bahas kontrak, ada Sis Ayu, terus kita punya Amel asisten kita, terus kita punya Om Boce asisten merangkap roadman juga, terus kita punya tim meja bundar, tim visual kita, visual buat live, kemarin video klip dibantuin sama mereka, video lirik juga biasa sama mereka. Terus untuk album kemarin creative director sama Zidni. Terus shit, ada siapa lagi? Gue takut gak ada yang ngesebut deh. Oh, kalau buat live gue punya Ray sama Samsoy.
mereka main drum sama additional gitar sama sequencer. Terus siapa ya, ada Kasani produsernya di album yang kemarin. So many people, man. I have so many good people in my team, in my life, so I'm grateful. Nah, jadi ceritanya tuh Kasani tuh ternyata teman kakak gua, karena mereka tuh sama-sama satu SMP di lab school. Jadi pokoknya mereka tuh ketemu di lab school, terus akhirnya mereka tuh saling tahu di lab school. Terus gue tuh kayak selalu tahu kalau Kasani, which is waktu itu gue taunya cuma temannya Teteh gitu ya. Dia juga bermusik kan, terus gue suka lagu-lagunya segala macem. Terus waktu itu Summer Dose tuh mau rekaman independen, tapi waktu itu gue belum belajar kayak produce sendiri. Jadi gue kayak anjir ini gimana ya, gue nggak tahu mesti ngapain. Terus akhirnya kayak sama siapa ya, sama teman aja yang lebih enak, sama teman. Nah begitu muncul kata teman, yang pertama kali ada di otak gue tuh Janitor Satriani, gara-gara dia temennya kakak gue. Terus kayak sama temennya kakak gue aja, lo kenal baik enggak? Terus kayak ya udah gak apa-apa. Terus kayak ngobrol. Udah deh, dari independen sampai lagu-lagu berikutnya sampai album kemarin. So it's been like what, 2-3 years kita temenan dekat gitu. Ini tuh biar adil. Kalau nggak jadi deh, nggak jadi. Gue lulus masih lama gue. Nope, but I am going soon in Melbourne in 2 weeks, and I can't wait for it. Oke, selamat beribadah. Yang khusyuk, jangan sambil nonton ini nih.